Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah Anda ada satu momen paling istimewa dalam solat, di mana doa kita begitu dekat dengan Allah. Momen itu adalah ketika kita sedang bersujud. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan bahwa saat seorang hamba bersujud, ia berada pada posisi paling dekat dengan Rabb-Nya. Maka inilah kesempatan emas untuk kita berdoa bagi diri sendiri, keluarga, dan juga anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan rezeki dan kemudahan dalam segala urusan kepada sahabat-sahabat semua yang sedang menyimak kajian ini dimanapun berada. Dan jangan lupa, silahkan tuliskan doa dan hajat sahabat-sahabat semua di kolom komentar. Insya Allah kita doakan bersama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan segala keinginan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita semua tentu sepakat bahwa kehidupan di dunia tidak pernah lepas dari ujian. Ada kalanya kita merasa begitu lemah ketika menghadapi masalah keluarga, kesulitan ekonomi, atau bahkan tantangan dalam mendidik anak-anak kita. Pada saat-saat seperti itu, kita sering bertanya, kapan doa kita dikabulkan? Adakah waktu khusus di mana doa lebih mustajab? Islam memberikan jawabannya dengan sangat indah. Salah satu waktu paling istimewa untuk berdoa adalah ketika kita sedang sujud dalam sholat. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa momen sujud adalah saat paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya. Maka jangan sia-siakan kesempatan berharga ini. Beliau bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Keadaan paling dekat seorang hamba dengan Rabb-Nya adalah ketika ia bersujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i. Karena itu, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana doa dalam sujud bisa menjadi jalan untuk memohon pertolongan Allah, khususnya doa-doa untuk anak-anak kita. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan kajian berikutnya. Dan silakan tuliskan doa serta hajat sahabat di kolom komentar. Insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama-sama, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera mengabulkan segala permohonan baik kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan.
malaikat berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari kita saling mendoakan, semoga Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah mendengar atau bahkan merasakan sendiri doa sudah dipanjatkan berkali-kali, bertahun-tahun, tapi seolah belum juga dikabulkan. Ada yang berdoa agar diberi keturunan, ada yang berdoa agar anak-anaknya tumbuh soleh, atau agar dimudahkan urusan rezekinya. Seringkali kita lupa, bisa jadi doa kita belum juga terkabul karena kita belum benar-benar menaruh doa itu pada waktu yang paling mustajab. Kita berdoa setelah sholat, berdoa di waktu malam itu baik, tapi ada satu momen yang sering terlewat, yaitu doa ketika sujud. Rasulullah SAW sendiri ketika menghadapi masalah besar memilih untuk memperbanyak doa dalam sujud. Dalam sebuah riwayat saat perang Badar, peperangan pertama yang menentukan nasib kaum muslimin, beliau bersujud begitu lama sambil terus memohon pertolongan kepada Allah, hingga akhirnya Allah turunkan kemenangan. Doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah itu adalah, Ya Hayyu, wahai Zat yang maha hidup, Ya Qayyum, wahai Zat yang maha berdiri sendiri, Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Doa inilah yang bisa kita jadikan senjata ketika kita merasa doa-doa lain belum juga terkabul. Sahabat beriman setelah membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghits dalam sujud, kita bisa menambahkan doa khusus untuk anak-anak kita, karena doa orang tua adalah doa yang mustajab bagi anaknya. Jika kita ingin mendoakan dalam bahasa Arab, maka boleh kita ucapkan setelah doa tadi. Misalnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran, Rabbi habli minas sholihin, yang artinya, Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Quran Surat As-Saffat ayat 100. Tetapi bila doa kita ingin dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah, cukup hadirkan dalam hati. Misalnya, Ya Allah, jadikan anak-anakku soleh solehah, lindungi mereka dari keburukan zaman, dan jadikan mereka penyejuk mata. Karena kalau diucapkan dengan lisan dalam sholat, maka bisa membatalkan sholat kita. Jadi teknisnya sederhana. Yang pertama, saat sujud terakhir, baca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Kemudian lanjutkan dengan Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika astaghits sebanyak 3 kali. Setelah itu, sisipkan doa untuk anak dengan bahasa Arab secara lisan atau dengan bahasa Indonesia cukup di dalam hati. Inilah cara Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk mendekat kepada Allah di momen paling mustajab dalam sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seringkali doa-doa kita belum terkabul, bukan karena Allah menolak, tetapi karena kita belum berdoa di waktu yang paling tepat. Maka jangan sia-siakan sujud kita. Isilah dengan doa-doa agung ini dan titipkan harapan kita untuk anak-anak tercinta. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tuliskan doa terbaik sahabat di kolom komentar
insya Allah doa-doa tersebut akan kita aminkan bersama-sama, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala doa dan hajat baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.